إن الدين عند الله الإسلام. Untuk ngambil keputusan kemarin Lebaran. Hmm. Walaupun sebenarnya kan itu hari kemerdekaan kita ya, tapi Masya Allah, Tabarakallah, ternyata hanya untuk merayakan hari itu aja saya tidak mudah juga. Selama ini kan kita nggak pernah Lebaran ya. Nah, setelah tahu kita ada merayakan hari Idul Fitri juga di situ, mereka tuh kayak, bener nggak sih Koni gitu? Koni sebenarnya merayakan apa gitu kan? Banyak pertanyaan yang bikin saya kadang, mohon maaf, ada rasa nyep gitu juga ya, ada rasa sakit juga dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, tapi Masya Allah yang luar biasanya di situ, yang mereka tidak pernah datang ke rumah saya pun datang gitu. Yang tetangga-tetangga ini, ada salah satu tetangga saya, mereka bertiga, tapi yang ngawalin itu satu orang. Dia bilang gitu sambil nyedok baksonya, "Lisa, bakso kok enak loh, ini pakai daging babi." Langsung disebutkan gitu. Kemarin itu sempat bilang kan, rasanya tuh nggak mampu dah berdiri, sampai saya mengurung diri itu 2 minggu di dalam rumah. Kok kayak gini benar ya gitu, kok saya makin sholat kok makin ini ya, makin berat ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak Lisa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Insya Allah. Aktivitas hariannya apa nih Kak Lisa? Untuk hari ini seperti biasa, jualan. Jualan apa Kak? Nah, saya banyak ya, karena saya juga bermitra dalam salah satu perusahaan juga, yang mana saya jualnya ya parfum, lotion, dan skincare ya? Kebutuhan buat wanita, dan juga kecantikan gitu. Alhamdulillah, tapi tetap semangat lah ya. Insya Allah. Ini kan udah lewat Lebaran ya. Iya. Lewat Lebaran. Gimana Lebaran kemarin, lancar Kak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah, juga kalau bicara Lebaran nih, sedikit saya cerita ya. Ini pengalaman saya pertama kali Lebaran di Pontianak. Ya. Nah, itu Masya Allah, Tabarakallah, di luar dari prediksi saya, itu banyak sekali tetangga-tetangga saya yang datang ya, untuk ngambil keputusan kemarin Lebaran. Walaupun sebenarnya kan itu hari kemerdekaan kita ya, tapi Masya Allah, Tabarakallah, ternyata hanya untuk merayakan hari itu aja saya tidak mudah juga. Insya Allah. Itu kenapa kok Kak Lisa tahu kenapa tetangga tiba-tiba berdatangan, tiba-tiba tahu Kak Lisa ini ngerayain Lebaran? Nah, selama ini kan kita nggak pernah Lebaran ya, nggak pernah merayakan Idul Fitri. Selama ini kita merayakannya hari Imlek itu tadi kan. Nah, Imlek, terus sejauh ini mereka kan taunya saya Imlek gitu. Dan jadi tetangga tuh pada datang semua, yang baiknya yang tadi yang satu komunitas dengan kita, yang dari gereja kah, yang dari yang Chinese kah, yang Katolik kah, semuanya datang, termasuklah yang non Muslim gitu kan. Nah, setelah tahu kita ada merayakan hari Idul Fitri juga di situ, mereka tuh kayak, bener nggak sih Koni gitu? Koni sebenarnya merayakan apa gitu kan? Banyak pertanyaan yang bikin saya kadang, mohon maaf, ada rasa nyep gitu juga ya, ada rasa sakit juga dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, tapi Masya Allah yang luar biasanya di situ, yang mereka tidak pernah datang ke rumah saya pun datang gitu. Hanya ingin tahu mungkin kan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Nah, hari itu saya juga bikin bakso. Nah, di situ kan ada orang-orang, mohon maaf, orang-orang Munzalan juga yang datang ya. Ramai sekali teman-teman kita yang datang. Jadi yang tetangga-tetangga ini, ada salah satu tetangga saya, mereka bertiga, tapi yang ngawalin itu satu orang. Dia bilang gitu sambil nyedok baksonya, "Lisa, bakso kok enak loh, ini pakai daging babi." Boleh disebut nggak ya? Bab 1 ya? Iya. Langsung disebutkan gitu. Langsung yang pakai jilbab-jilbab kan lagi ngantri nih, mau ngambil juga kan, pakai mangkok kan, gitu kan, lagi pegang mangkok. Terus mereka langsung lihat wajah saya. Saya tuh nggak tahu, bingung ya, cuman hanya kasih kode mata aja. Habis itu
Habis itu bener-bener rasanya tuh kayak gimana jelaskan ini. Mereka udah telanjur dengar gitu kan. Tapi mereka yakin kok bahwasanya apa yang saya berikan pasti insya Allah yang terbaik. Yang halal pastinya ya. Iya betul. Oh. Itu Masya Allah. Itu non muslim ya yang Iya, ngomong itu Oh. non muslim. Masih banyak lagi omongan-omongan yang Masya Allah gitu. Nah, jadi di situ padahal harusnya kan itu membahagiakan, tapi banyak sekali juga yang buat saya tuh merasa Masya Allah, oh kayak gini ya ternyata kita mau berbuat baik aja tidak semudah itu. Masya Allah. Iya. Ternyata memang bingung juga kan. Ini kan momennya lebaran kan, Iya, otomatis betul. tidak ada daging gitu juga kan. Betul, Tapi ternyata bilangnya ada daging itu. betul. Ya, namanya Kan juga. bilangnya ada, tapi Tapi itu. memang itu. Ya namanya juga ujian ya Kak ya. Iya, betul. Kak Lisa, sepanjang proses masuk Islam ini kan, kita ini manusia baik yang non muslim maupun muslim pasti ada ujian, dan ujiannya beda-beda. Dan banyak dari saudara kita mualaf itu bilang ternyata setelah masuk Islam tuh ujian tuh makin nambah. Ya, Masya Allah. Luar biasa, kayak ada tingkatan-tingkatnya, makin beriman makin nambah rasanya Makin. ujiannya. Kak Lisa pernah enggak diuji hampir down imannya? Bahkan kemarin itu sempat bilang kok rasanya tuh nggak mampu dah berdiri. Sampai saya mengurung diri itu 2 minggu di dalam rumah. Kok kayak gini benar ya gitu. Kok saya makin sholat kok makin ini ya. Makin berat ya gitu. Saya kemarin pas anak saya minta uang itu kan, saya nggak tahu kenapa ya, apa saya buat dosa lagi atau apa yang tanpa saya sadari. Penjualan semuanya anjlok, maksudnya tuh nggak ada penjualan sama sekali berbulan-bulan. Loh kok gini ya gitu, bener-bener nggak ada penjualan sama sekali. Jadi apa yang ada itu saya jual. Apa yang ada saya jual. Anak saya kan di pondok ya, 4-4-nya. Saya selalu bohongin mereka kan. Akhirnya mereka minta uang apa segala macam. Bentar ya, uang mami belum dibayar, padahal bukan belum dibayar. Maminya belum ada penjualan. Saya nggak tahu ngapa kok tiba-tiba langsung kayak gitu. Mungkin saya buat dosa yang tanpa saya sadari. Terus pas kemarin mau ujian apa segala macam, mereka kan butuh pakai barang ya. Terus saya mengumpulkan uang receh untuk kasih mereka. Itu Boleh tisu Kak? ya, di satu sisi kalau soal ada uang atau nggak ada uang, mungkin saya masih bisa tahan. Yang penting kita nggak perlu ngomong di luar. Yang kadang bikin saya nggak tahan itu ya omongan orang dari kiri kanan. Itu kan kita ini juga manusia Iya, ya kan. betul. Jadi aduh, saya nggak kuat rasanya. Oke Kak, biar kita ini santai. Kalau dari kakak sendiri ini Kak, ini kan udah diuji bertubi-tubi juga, dan endingnya memang ya kita juga manusia lemah kan, yang butuh sandaran. Apalagi kita ini tahu betul selagi kita masih hidup ini pasti ada ujian kiri kanan. Ya manusia itulah ujian kita sebenarnya. Nah, tapi kita tidak tahu juga, bisa jadi transfer amal soleh juga
Ya. Orang-orang yang ngomong kita kan otomatis amal kebaikan orang itu lari ke kita kan. Nah, itulah kemarin tuh ceritanya sampai dapat kabar juga kita dari orang, kok jauh-jauh dari Malaysia bisa tahu Kak Lisa. Oh, rupanya dapat rekomendasi YouTube yang di situ memang videonya Kak Lisa. Dan betul-betul nominalnya disampaikan sekian, ini untuk Kak Lisa. Dan bukan cowok, cewek. Nah, saya juga nggak tahu kan. Berarti kan ada hal-hal yang baik ini, mungkin ujian-ujian yang kakak hadapi ini, terkonek nih. Sampailah ke saudara-saudara kita yang lembut hatinya. Alhamdulillah. Inilah kenapa kita ngundang Kak Lisa hari ini ceritanya. Oke, mungkin kita nggak lama ya Kak Lisa ya. Memang berat juga ya ceritanya. Tapi Kak Lisa, ini kan tadi saya sempat dengar juga kalau Kak Lisa itu videonya diketahui sama beberapa orang yang mungkin ini lingkungan dekat, sangat dekat. Sangat dekat. Nah, kalau Kak Lisa sendiri ini malah sebenarnya nih video ini membahayakan atau malah sebenarnya ini ungkapan ya alhamdulillah ketahuan akhirnya gitu. Justru saya bersyukur lewat video ini, saya berterima kasih dengan channel YouTube ini ya, selaku saudara seiman. Nah, yang mana yang tadi merekanya nggak tahu apa yang saya rasakan, sekarang mereka tahu apa yang diperbuat dari orang tersebut. Yang selama ini saya kan selalu bilang bahwasanya bukan dia yang salah, saya yang salah. Kalau saya baik, Allah pasti pertemukan saya dengan orang baik. Justru karena Allah mau memperbaiki saya kemarin sangat-sangat tidak baik. Allah mau memperbaiki saya, dipertemukanlah dengan orang ini. Akhirnya saya diberi cobaan yang seperti ini. Saya yakin memang saat ini saya tidak nyaman untuk jalaninya. Saya yakin suatu hari Allah pasti kasih saya hadiah. Hadiah yang bagus, yang baik. Mungkin saat ini saya dijatuhkan Allah untuk naik ke atas. Amin. Itu yang saya yakin. Pasti. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan lewat video ini juga saya kan nggak pernah cerita dulunya sama ipar atau keluarga bahwasanya begini perlakuan, begini yang saya rasakan, begini yang saya alami di situ. Kenapa saya yakin kalau saya menceritakan ketidakbaikan yang saya alami, orang tuh tak ada bisa buat apa-apa, gitu kan? Kalau saya cerita sama keluarganya, dia tetaplah keluarganya, sementara saya orang lain. Sejahat-jahat keluarga di mata keluarganya, dia tetap keluarganya, pasti kan gitu. Nah, makanya kemarin juga ada bahas bahwasanya waktu itu Imlek saya kan nggak bawa kasih anak saya balik kan. Selain saya menjaga dari yang makanan, kalau saya soal makanan sensitif sekali. Karena kalau anak-anak di sana, maksud saya mau makan atau apa di rumah tuh, rumahnya mau bawa barang, silakan makan di luar, tapi jangan bawa di situ. Anak saya belum mengerti. Anak saya di dalam kulkas itu barang itu semua, anak saya kan nggak ngerti. Bahkan yang bikin saya sakit sekali, anak saya mau bakso. Anak saya nggak tahu itu bakso apa kan. Dibelikan bakso itu tuh. Sakit sekali, saya bilang. Jangan karena kamu punya uang, terus seenaknya ngasih anak makan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi malah saya diserang balik waktu itu. Nah, di situ kan menurut saya sudah tidak wajar cara penyerangannya.
saya bilang sama kakaknya, tolonglah perhatikan adikmu, bilang kayak gini. Terus pas datang ke rumah dalam keadaan yang sudah tidak wajar, rumah aja tuh, kakaknya, abangnya masih tidak bisa buat apa. Justru malah saya yang disalahkan. Tuh makanan tak ada yang haram, bahasanya kan gitu ya. Ini masuk nggak sih dalam materi saya ngomong gini? Masuk, insya Allah. Karena ini ujian-ujian nih yang kakak alami. Karena saya yang tak mampu kalau bersangkutan dengan anak saya. Mereka tak tahu kan. Tapi karena kesalahan saya, keteledoran saya, mereka juga merasakan. Nah, di situ makanan itu tidak ada yang haram, dia bilang. Semuanya boleh dimakan. Bilang gitu kan. Jadi hanya kalian aja yang mengharamkan gitu. Nah, cuman karena kita nih kan udah ngerti bahwasanya untuk apa sih kita berdebat. Ya. Jadi saya diam aja. Kayak gitu. Terus jadi saya nggak kasih anak saya balik waktu Imlek kemarin. Nah, terus adalah lagi bahasa-bahasa yang tak nyaman. Pokoknya itu yang bikin saya kadang nggak mampu, itu karena selalu diserang. Sampai saya bilang, ya Allah, nggak ada sih orang yang bantu saya gitu. Pegang tangan saya kayak, kamu bisa bah, kau kuat bah. Kok nggak ada sih? Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah Allah mudahkan Kalisa dengan anak-anaknya. Saya yakin bang, saya yakin ini Allah tuh lagi mau naikkan saya kelas ya pak. Pasti. Kak, ini terakhir mungkin. Bolehlah kasih pesan, nasihat untuk pembalap-pembalap yang di luar sana. Pasti banyak kasusnya kayak kakak juga. Boleh kak, sampai enggak? Pesan saya untuk orang-orang yang sama seperti saya, mualaf-mualaf di luar sana, saya tahu kalian pasti tidak mudah untuk jalanin ini. Resiko yang pertama diusir itu udah pasti ya. Mencari tempat tinggal, tak ada tempat tinggal, tidak ada uang, itu pekerjaan, itu pasti akan semuanya tidak baik-baik saja setelah kita memutuskan untuk hijrah kembali ke Islam ini. Tapi yakin, di saat itu ujian datang ke kita, di saat itulah pertolongan Allah datang ke kita. Saya yakin itu. Nah, terus juga untuk teman-teman yang lagi berjuang juga sama seperti saya di sana, yang mungkin juga lagi tidak baik-baik saja dari segi keuangan, pekerjaan, tempat tinggal, anak dan pasangan, mungkin lagi tidak baik-baik saja. Dan orang-orang di luaran sana, teman-teman kita yang dulu itu menghilang, menjauh, ya kan? Nah, memang banyak di luaran sana itu orang yang tidak baik. Tapi percayalah, orang yang baik itu lebih banyak lagi. Jadi tinggal kembali ke kita mau mendekatkan diri dengan orang yang sedikit atau dengan orang yang banyak. Karena orang yang tidak baik itu sebenarnya sedikit. Orang yang baik itu lebih banyak lagi. Nah, contoh saat ini, dan Masya Allah, Tabarakallah, di luar dari dugaan saya juga tidak pernah terpikirkan soal ini. Saya ditelepon oleh Bang Fatih, di chat oleh Bang Fatih, ada salah satu orang baik dari Malaysia, yang mana saya di sini di Indonesia, saya di sini di Kalimantan, tapi sampai ada orang Malaysia, orang baik yang Allah datangkan dari Malaysia, memberikan titipan hadiah untuk saya dan anak-anak. Masya Allah. Saya nggak tahu siapa orang baiknya, saya juga nggak tahu hadiahnya apa, saya yakin tapi itu pasti yang terbaik dari Allah untuk saya, dan orang ini juga orang yang baik Allah datangkan ke saya, padahal saya nggak pernah ketemu sama beliau. Saya nggak tahu beliau siapa, beliau juga nggak tahu saya siapa. Semoga Allah balas apa yang beliau kasih ke saya, Allah gantikan beribu-ribu kebaikan untuk beliau. Allah jaga keluarganya, anak cucu serta keturunannya selama-lamanya. Allah jaga pasangannya. Allah
muliakan hidupnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya, dan selalu Allah berikan kebermanfaatan dimanapun kakinya berpijak. Selalu Allah lindungi dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih Kak Lisa karena udah berbagi ke kita. Memang poinnya adalah semakin kita diuji, semakin dekat sama ridhonya Allah. Berarti Allah sayang sama kita. Orang-orang yang diuji itu kan orang-orang yang disayang sama Allah. Karena kelayakan manusia untuk mendapatkan surganya Allah itu memang harus melewati proses-proses yang sudah ditentukan. Dan tentunya proses-proses itu kunci jawabannya ada di Quran. Berarti sering tadabbur ayat, sering ikut kajian, majelis, taklim. Insya Allah semakin dekat hati kita dengan iman. Iman kita bertambah, insya Allah hati kita tenang, menghadapi kematian pun tidak ragu lagi. Bismillah. Kan tempat kita di dunia ini cuma sementara. Tempat kita di akhirat selamanya.